Nah, kotoran hewan ini biasanya kalau sudah keluar, begitu kena udara, dia akan membentuk amonia. Nah, kalau kita berikan kober, maka amonia ini akan terurai, sehingga baunya akan hilang. Nah, dan tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa Ibu ini adalah seorang dokter hewan ya Bu ya. Nah, tidak hanya manusia saja yang harus kesehatannya dijaga, tetapi Betul tumbuhan banget. dan hewan pun harus dijaga ya Bu ya. Iya, betul. Harus dijaga ya. Salah satu cara treatment untuk menjaga kesehatan hewan dan tumbuhan itu gimana sih Bu? Melalui pakan. Jadi makanan. Kalau kita mau berbicara soal binatang, berarti kita harus menyiapkan perawatannya. Betul. Nah, perawatan ini kan macam-macam ya. Mulai dari perawatan fisiknya, mulai dari makanannya, bagaimana kita memeliharanya sehari-hari. Nah, pada sesi yang pertama tadi, Pak Eko pun sudah menjelaskan bagaimana produk kober ini luar biasa nih trennya. Ada produk baru kober yang bisa digunakan untuk hewan. Nah, hewan yang bisa dirawat dengan menggunakan kober, terutama adalah hewan-hewan yang dekat dengan kita. Hewan Ya, peliharaan. peliharaannya. Nah, hewan peliharaan ini luas juga skopnya. Iya. Mulai dari kucing, mungkin anjing, burung. Terus kalau hewan yang kita konsumsi, mulai dari ikan, ayam, kambing, sapi. Nah, ini udah masuknya skopnya di peternakan. Nah, kober ini bermanfaat banget. Tujuannya apa? Selain tadi menghasilkan kotoran yang tidak berbau, yang tidak membuat kita yang tinggal dengan mereka atau itu menjadi terganggu. Betul. Tetapi perlu disadari juga bahwa bakteri yang ada di dalam kober ini akan membantu melakukan pencernakan. Sistem metabolismenya akan menjadi lebih baik. Nah, kalau sistem metabolisme di dalam pencernakan hewan ternak kita, dari hewan peliharaan kita, maka yang akan terjadi adalah sistem metabolismenya meningkat. Pencernakannya bagus kan? Sistem metabolismenya meningkat. Akibatnya apa? Kekebalan tubuhnya akan menjadi lebih baik lagi. Efeknya apa? Dia akan menjadi lebih sehat. Jadi nggak gampang kena sakit. Pertumbuhan berat badannya akan menjadi lebbi bagus. Nah, dari sisi komersial, misal di peternakan, ini dampaknya akan mungkin panenannya atau ternaknya bisa disembelih lebih cepat karena sistem metabolismenya menjadi lebih bagus, berat badannya menjadi naik. Ya. Lebih berat ya Bu? Ya, nah itu arahnya ke sana. Kalau untuk hewan peliharaan gimana? Kalau hewan peliharaan satu tadi, kita memang arahnya ke kotorannya. Nah, kotoran hewan ini biasanya kalau sudah keluar, begitu kena udara, dia akan membentuk amonia. Nah, kalau kita berikan kober, maka amonia ini akan terurai, sehingga baunya akan hilang. Nah, kalau bicara soal binatang, saya di rumah itu punya kucing ada 15. Banyak ya? Banyak Kucing gitu ya, ya. Bu ya? Terus punya kolam koi ikan. Terus saya juga punya kolam ikan nila, Pak. Saya menanam nila merah. Kok di rumah nanam nila? Iya, saya bisa menghasilkan itu untuk makanan. Jadi nanti kita akan diskusi lebih detail lagi sebetulnya manfaat kober dengan kehidupan kita sehari-hari di rumah luar biasa. Luar biasa ya. Tadi kan memang kesehatan hewan itu memang harus dijaga, terutama dari pakannya ya, terutama dari pakannya. Dan ini kober ini adalah salah satu makanan atau bisa dicampur dengan makanan yang diberikan kepada hewan peliharaan, peternakan, dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Betul banget. Jadi kober ini kalau untuk binatang dia berfungsi sebagai prebiotik. Sama kayak tadi Pak Guntur sudah minum kan. Itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau pada manusia ada produk yang bisa diminum karena isinya bakteri gitu kan. Nah, ini pun seperti itu untuk hewan. Jadi fungsinya nanti akan membantu sistem metabolisme di dalam menjadi lebih pencernaan sehat, menjadi sehat. lebih kebal Ya, betul. gitu ya.